Halo teman-teman di seluruh GKJ, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu dalam doa misi anak. Yuk keliling Indonesia, memberkati setiap pulau dan suku-suku. Hari ini kita akan mengunjungi Pulau Kalimantan dan mengenal lebih dekat tentang suku Sanggau Sekadau. Suku ini terletak di Kalimantan Barat, termasuk dalam rumpun Dayak. Jumlah penduduknya ada 113.000 jiwa. Ekonomi dalam suku Sanggau Sekadau masih tertinggal. Kebanyakan dari mereka hidup dalam kemiskinan karena banyaknya larangan yang diberlakukan terhadap mereka. Penyaluran barang-barang seperti makanan, obat, hasil pertanian, dan lainnya melalui jalur sungai. Bisa kan dibayangkan betapa susahnya? Dan barangnya masih sulit untuk dipasarkan karena biaya transportasinya tinggi, sehingga hanya dipasarkan di pasar lokal saja. Tetapi mereka juga mempunyai hal yang menjadi kebanggaan mereka, teman-teman. Mereka mempunyai rumah adat yang diberi nama Rumah Betang Dori Empulor. Sesuai dengan namanya, rumah adat ini bangunannya juga unik. Rumah adat ini memiliki tiang penyangga yang besar dan tinggi. Tujuannya agar dapat menghindari segala bentuk ancaman dari kelompok lain di masa lalu. Selain itu, daerah tersebut masih tidak memiliki cukup guru. Ini adalah kebutuhan mendesak yang telah diidentifikasi oleh pemerintah daerah. Meskipun suku Sanggau Sekadau tinggal di wilayah ibu kota kabupaten. Mari teman-teman kita berdoa untuk suku Sanggau Sekadau. Kita mau memberkati suku Sanggau Sekadau dengan berdoa bagi mereka. Mari kita berdoa untuk peningkatan kualitas pendidikan mereka melalui pembangunan fasilitas gedung sekolah dan dikirimkan guru-guru yang ingin mengajar mereka agar setiap anak-anak dalam suku Sanggau Sekadau memiliki hak untuk belajar dan menjadi pandai. Kita juga mau berdoa bagi Gubernur Kalimantan Barat, Bapak H. Sutarmiji, dan Wakil Gubernur Bapak H. Rianursan agar diberi hikmat dari Tuhan untuk memimpin dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Mari teman-teman kita berdoa. Yuk adik-adik, kita berdoa untuk teman-teman kita yang ada di Sanggau. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan begitu mengasihi kami. Hari ini kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang ada di Sanggau. Mereka yang kesulitan untuk belajar Tuhan, Tuhan berikan hikmat, kepintaran, supaya mereka bisa belajar dengan baik Tuhan. Tuhan, Engkau juga berkati orang tua mereka yang bekerja di ladang, di kebun, supaya mereka juga bisa mempunyai makanan yang baik untuk mereka bisa makan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati orang tua mereka, supaya mereka juga boleh tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk pemerintah di Sanggau. Tuhan berkati gubernur, wakil gubernur, supaya mereka bisa menjalankan segala sesuatu dengan taat kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan mengasihi, Tuhan sayang kepada teman-teman kami di Sanggau. Berkati mereka Tuhan, tolong mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, jumpa lagi di Sekolah Minggu Online. Adik-adik sudah siap? Sudah mandi? Sudah makan? Sudah berpakaian yang rapi? Ya, good. Semuanya sudah siap ya untuk sekolah minggu? Hari ini, Lause Suyen akan ditemani oleh Lause Novi. Tapi, Lause Novinya mana ya? Ayo adik-adik kita panggil Lause Novi. 1, 2, 3. Lause Novi. Lause Novi. Lause Novi. Hah? Lause Novi yang bikin kaget aja. Habis tadi Lause dengar ada panggil-panggil nama Lause. Jadi Lause datang deh. Sin, apa kabar? Luar biasa. Lause Novi sama Lause juga sehat. Sebentar ya Lause. Lause mau menyapa adik-adik yang ada di rumah. Halo adik-adik semuanya. Apa kabar? Lause berharap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat ya. Supaya kita bisa
harinya. Kita ngapain lagi nih hari ini? Kita kan mau mulai ibadah sekolah minggu. Ya, betul. Nah, kita mau berdoa Oke, dulu kita ya. berdoa. Ayo adik-adik, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi setiap kami. Hari ini kami mau beribadah sekolah minggu. Kami mau memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Ayo adik-adik yang di rumah, semuanya bangkit berdiri biar lebih semangat memuji Tuhan. Kita mau pujikan Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Dalam 4 bahasa ya adik-adik, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan juga bahasa India. Oh iya, dan juga pakai gerakan adik-adik. Oke, ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. 主耶稣在我家庭住，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭住，快乐快乐呀，快乐快乐呀。Yesus mereka main he, kusi-kusi he, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Yesus mereka main he, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Adik-adik, walaupun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih Tuhan tetap untuk kita sampai selama-lamanya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah adik-adik, kita sudah bernyanyi buat Tuhan, kita juga sudah menari buat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarkan.
Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Langsung mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah online. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan pimpin setiap kami, boleh duduk diam, boleh mendengar dengan baik, dan kami boleh melakukan setiap firman yang sudah kami dengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kami juga siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, langsung mau tanya nih, kalau misalnya adik-adik haus, apa sih yang akan adik-adik lakukan? Nah, pasti kalau kita haus kita akan, ya benar adik-adik, kita akan minum segelas air. Apalagi adik-adik saat cuacanya panas, ya kita habis melakukan kegiatan, misalnya kita habis bermain sepeda, atau kita habis berolahraga, ya, atau kita mungkin habis makan ya adik-adik. Pasti kita akan merasa haus, kita butuh segelas air. Nah, cobalah adik-adik bantu Lausunovi. Selain air, apa ya yang bisa kita minum saat kita haus? Ayo, siapa yang bisa bantu Lause? Apa ya yang enak ya kalau kita minum saat kita haus? Iya, betul adik-adik. Kita bisa minum orange juice ya, atau jus kesukaan adik-adik. Apalagi adik-adik selain jus, coba apa ya? Coba Lause juga berpikir, apa ya? Oh iya, kayaknya kalau minum es sirup enak nih adik-adik ya. Apalagi panas-panas, haus, minum yang dingin-dingin, wah pasti segar sekali adik-adik. Terus apalagi dong adik-adik selain jus, selain es sirup? Oh, kayaknya kalau kita minum fresh milk, susu ultra, wah enak juga tuh adik-adik. Selain bisa membuat haus kita hilang, juga bisa membuat kita kenyang adik-adik. Adik-adik, kalau kita haus, kita bisa dengan mudah loh mendapatkan air. Kita tinggal buka kulkas, kita tinggal minum, atau kita bisa ambil air dari dispenser, atau kita bisa beli air mineral di toko atau warung. Adik-adik, tapi ada loh tempat di mana kita akan sulit sekali mendapatkan air. Ayo, siapa yang tahu tempat apa itu adik-adik? Coba bantu Lause jawab, apa ya? Oh, tadi Lause dengar tuh, ada yang jawab padang gurun Lause, padang gurun. Ya betul, namanya padang gurun. Nah, di padang gurun itu kita akan sulit sekali untuk mendapatkan air adik-adik. Nah, itulah yang dialami bangsa Israel saat mereka berada di padang gurun yang panas, yang kering. Mereka waktu itu sedang haus, tapi mereka tidak menemukan air adik-adik. Nah, adik-adik mau tahu nggak ceritanya? Dan bagaimana sih cara bangsa Israel itu memperoleh air? Nah, kita akan melihat lewat film yang nanti akan Lause putarkan buat adik-adik semua. Nah, firman Tuhan hari ini ada di dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Lause ulang lagi ya. Kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Nah, sekarang kita siapkan hati kita ya adik-adik ya. Semuanya duduk yang manis, duduk yang baik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu.
Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka. Berikanlah air pada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Berjalanlah di depan bangsa itu. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil. Dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Oleh karena orang Israel telah bertengkar mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba. Adik-adik, bagaimana tadi cerita firman Tuhannya? Saya percaya adik-adik yang tadi di rumah sudah mendengar dengan baik. Ceritanya tentang apa sih adik-adik? Ayo, mengerti tidak cerita firman Tuhan hari ini? Nah, saya akan coba kasih penjelasan sedikit ya adik-adik ya. Nah, tadi di dalam film kita melihat bagaimana bangsa Israel saat itu sedang berada di padang gurun ya, lebih tepatnya namanya di Rafidim. Nah, saat mereka berada di Rafidim, mereka itu mencari-cari air adik-adik. Mereka mencari di sungai, mereka mencari di kolam, tapi mereka tidak menemukan air. Ya, mereka mulai kehausan. Mereka mulai marah-marah sama Musa. Mereka minta air sama Musa. Musa, berikan kami air. Nah, adik-adik, selain mereka marah sama Musa, adik-adik tahu nggak sebenarnya mereka marah sama siapa? Mereka marah sama Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan pasti bisa menolong mereka. Adik-adik, apa yang dilakukan Musa saat mereka marah sama Musa? Musa hanya berdoa sama Tuhan. Ya, Musa berdoa supaya Tuhan menolong, dan Tuhan memberitahukan kepada Musa supaya Musa memukulkan tongkatnya ke batu karang. Nah, Musa taat adik-adik ya. Lalu Musa mengambil tongkatnya dan dia mulai memukulkan tongkatnya ke batu karang ya. Saat itu adik-adik apa yang terjadi? Ya, dari keluar sangat banyak dari batu karang itu. Nah, bangsa Israel senang adik-adik ya. Mereka bisa mendapatkan air, mereka bisa minum, mereka tidak kehausan. Adik-adik, saat itulah bangsa Israel percaya bahwa Allah menepati janjinya kepada mereka. Allah menyediakan apa yang mereka butuhkan. Saat mereka butuh makanan, butuh air, Allah sediakan. Dan melalui cerita hari ini, Allah mengajarkan bangsa Israel untuk selalu percaya kepadanya. Adik-adik, hari ini kita belajar. Apa sih yang bisa kita pelajari? Nah, sebelumnya, Lause mau kasih adik-adik pertanyaan. Yang mendengarkan dengan baik pasti bisa menjawab pertanyaan Lause. Ya, pertanyaan Lause ya adik-adik, dengarkan ya. Di manakah bangsa Israel berada saat mereka marah-marah sama Musa? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Ada di mana sih mereka? Iya, betul adik-adik. Mereka ada di Rafidim ya, di padang gurun di Rafidim. Wah, 100. Adik-adik kan menjawab dengan benar. Nah, langsung ada pertanyaan lagi nih
apa yang dibutuhkan bangsa Israel saat itu adik-adik? Ayo, apa ya? Siapa yang bisa bantu Lause jawab? Apa ya jawabannya ya adik-adik? Mereka butuh apa sih? Makan. Bukan, mereka butuh apa? Ya betul, mereka butuh air untuk diminum. Nah, pertanyaan terakhir. Bagaimana cara Allah menolong bangsa Israel? Nah, caranya bagaimana adik-adik? Siapa yang bisa bantu Lause jawab? Ayo. Siapa? Ayo, coba yang bisa bantu jawab. Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Iya, betul adik-adik. Jawabannya dengan cara apa? Iya, Musa memukulkan tongkatnya ke batu karang, air keluar semuanya. Ya adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Tuhan akan mencukupi apa yang adik-adik butuhkan. Seperti Tuhan juga mencukupkan bangsa Israel saat mereka butuh air, saat mereka butuh makanan. Tuhan juga akan mencukupi kebutuhan adik-adik. Nah, saat bangsa Israel kesusahan, Tuhan tolong. Tuhan juga akan menolong adik-adik. Lause tahu nih, adik-adik sekarang pasti sedang kesulitan kan belajar online. Belajar online itu tidak mudah adik-adik. Semuanya pasti merasa kesulitan. Adik-adik mungkin nggak mengerti pelajarannya. Tapi adik-adik bisa datang kepada Tuhan Yesus. Adik-adik bisa berdoa, minta Tuhan kasih kekuatan supaya adik-adik bisa mengikuti belajar online dengan baik. Nah, adik-adik apapun kesusahan adik-adik, kita boleh datang kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, selain berdoa, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan memelihara kebutuhan adik-adik, kebutuhan Lause, kebutuhan kita semua. Nah, kita juga harus berterima kasih karena Tuhan sudah memelihara hidup kita semua. Nah, Lause berharap adik-adik boleh mengerti firman Tuhan hari ini. Kita juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Adik-adik bisa melakukan firman Tuhan dengan baik. Novi juga akan melakukan firman Tuhan dengan baik. Papa mama yang mendengarkan semua juga bisa melakukan firman Tuhan dengan baik. Nah adik-adik, nanti Lause Fania yang akan memimpin kita di dalam doa. Nanti kita juga akan ayat hafalan dan akan membuat aktivitas. Nah adik-adik, kita semua sudah mendengar firman Tuhan. Mari kita sekarang lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengar, melihat cerita firman Tuhan. Tuhan, ajar kami supaya kami dapat rajin berdoa dan kami dapat percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang akan mencukupkan segala yang kami perlukan dan kami butuhkan. Engkau Allah yang juga menyertai, memimpin kehidupan kami semua. Ajar juga ya Tuhan, supaya kami dapat mengucap syukur di dalam segala hal. Baik hal yang susah, baik kami lagi ketakutan, kami lagi sulit. Tuhan, ajar kami supaya kami boleh tetap mengucap syukur. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Sebentar kami akan melakukan aktivitas, membuat aktivitas, dan juga ayat hafalan Tuhan yang pimpin, supaya kami dapat semangat membuat aktivitas dan kami boleh menghafal ayat hafalan. Dan kalau sebentar juga kami akan mengakhiri ibadah online ini, biarlah Tuhan yang menyertai kehidupan anak-anakmu di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah sekarang kita mau sama-sama membuat aktivitas. Aktivitas hari ini adalah membuat kendi air. Nah tadi kan kita
kita sudah dengar cerita bahwa Tuhan menyediakan air untuk kita semua. Maka dari itu kita bersyukur dan sekarang kita mau sama-sama membuat kendi air. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan, bahan-bahan aktivitasnya. Nah, adik-adik, kalau di rumah punya kertas A4 ya, kertas kosong, kertas putih boleh diambil. Nah, atau kertas buffalo. Kalau Lause pakai kertas buffalo putih. Jadi, alat-alatnya adalah kita sediakan kertas putih, kertas buffalo putih, lalu gunting. Sediakan juga apa ini? Lem ya, lem kertas. Lalu sediakan pensil warna ya, pensil warnanya mau yang kecil boleh, mau yang besar juga boleh. Lalu sediakan juga kertas origami ya. Origaminya terserah adik-adik mau warna apa. Adik-adik pilih warna-warni ya. Nah, sediakan peralatannya ya adik-adik. Yuk kita sama-sama memulai membuat aktivitas. Nah, caranya adik-adik siapkan bolpen atau spidol atau pensil. Lalu kita menggambar kendinya di kertas buffalo putih tadi ya, atau kertas HVS putih juga boleh. Nah, mari kita sama-sama ikutin Lause ya. Pertama kita tarik garis dulu lurus ya. Sudah garis lurus seperti ini. Lalu nah, buat seperti ini ya. Kita mau buat kendi. Sudah? Kalau sudah, kasih melengkung di sini. Lalu tarik. Yang satunya juga ya. Ya, serapinya adik-adik saja ya. Nah, setelah itu seperti ini. Oke, gambar kendinya sudah jadi ya. Nah, sekarang kita variasi di dalamnya. Kasih garis. Nanti bisa diisi warna-warni atau gambar-gambar ya. Nah, Lause bikin seperti ini variasinya. Mau ikutin Lause boleh. Adik-adik mau yang lain juga boleh ya. Lause kasih bulet-bulet. Nah, setelah jadi seperti ini kendinya, adik-adik lalu boleh warnai dengan pensil warna ya. Nah, diwarnai dengan pensil warna. Lause mau pakai pensil warna yang besar. Lause mau menggambar garis sininya dulu ya. Kuning-kuning. Lause kasih kuning. Ya, warna merah. Nah, tada, sudah jadi ya. Lalu kita gunting. Setelah sudah jadi diwarnain, gunting ya. Nah, setelah jadi digunting, hasilnya seperti ini ya. Setelah itu, adik-adik tadi kan sudah sediakan kertas origami ya. Kita mau hias. Nah, adik-adik bisa hias kendi air ini dengan
peralatan apapun yang ada di rumah, seperti kalau adik punya manik-manik, punya glitter atau kertas origami ini juga boleh ya. Nah, kalau pakai origami kita mau gunting asal ya, guntingnya seperti ini, asal aja ya adik-adik ya, asal. Nah, bisa gunting asal ya. Lalu setelah warna biru, kasih warna hitam. Setelah hitam, kasih warna hijau ya. Lalu pink. Setelah jadi kecil-kecil seperti ini ya, gunting secara acak, kita lem. Nah, lause mau tempel di sininya nih ya, biarin kentingnya jadi bagus. Dilem ya. Nah, setelah jadi, sudah ditempel, seperti ini hasilnya adik-adik. Seperti ini ya hasilnya. Wah, kendingnya lucu ya. Nah, setelah jadi seperti ini, adik-adik bisa kasih ayat hafalan di sini ya. Tadi ayat hafalannya dari apa? Dari kitab Mazmur 121 ayat 5a. Tuhanlah penjagamu ya. Tuhan sudah menjaga kita. Tuhan memberikan kita air, mencukupkan kebutuhan kita. Nah, demikian untuk aktivitas hari ini. Adik-adik yang tadi sudah membuat aktivitasnya, adik-adik nanti fotoin hasilnya, lalu kirimkan ke lause-lause di masing-masing kelas ya. Misalkan adik-adik kelas Batita, kelas TK ya, atau kelas kecil, adik-adik boleh kirimkan ke lausenya. Ini lause, saya sudah buat aktivitasnya ya. Nah, nanti kalau sudah bisa beribadah di gereja, aktivitasnya boleh diserahkan ke lause-lause, ditunjukkan bahwa adik-adik sudah membuat ya. Nah, sekian untuk aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua di rumah. Ayat hafalan Mazmur 121 ayat 5a. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Ayat hafalan Mazmur 121 ayat 5a. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu.